selamat pagi rekan-rekan sekalian, para pemirsa, tentu semangat pagi. Pertama-tama tentu sebagai hamba Tuhan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberikan kekuatan, kesehatan, hingga segala aktivitas kita sebagai peserta Latsar CPNS 2025 berjalan lancar hingga hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu terlebih dulu, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fadli Asri Islam. Asal instansi pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Sekretariat Daerah, dan Jabatan Pengelola Teknis Kebijakan, Bagian Hukum, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesejahteraan Rakyat. Teman-teman bisa panggil saya Fadli atau Fadel. Baik, mungkin kepada Kakak Ayub selanjutnya bisa memperkenalkan diri. Kakak Ayub, silakan. Baik, terima kasih Kakak Fadli. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub, peserta Latsar CPNS 2025 dengan instansi Puskesmas Kokoda Utara Jabatan sebagai perawat ramping NDH 30. Terima kasih Kakak Fadli. Sama-sama Kakak Ayub. Selanjutnya kita ke Kakak Melty Mangiri. Silakan Kak Melty. Baik, terima kasih Kakak Fadli. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Melty Mangiri, biasa dipanggil Melty. Saya berasal dari instansi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jabatan saya pengelola teknis kebijakan, NDH saya 29, saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Saya angkatan 7, kelompok 2, sub kelompok 2. Terima kasih. Sama-sama Kak Melty, terima kasih juga. Selanjutnya kepada Kakak Rudi, silakan. Ya, terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Rudi Muhammad Iskom, peserta Latsar CPNS 2005 Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Asal instansi saya Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Jabatan Penata Layanan Operasional, angkatan 7, kelompok 2, satu 2. Dengan IDH. Terima kasih. Terima kasih Kak Rudi. Selanjutnya Kak Rusdiana. Terima kasih kepada Fadli atas kesempatannya. Hari ini kita perkenalkan, nama saya Rusdiana Nadi, AMDAK, pelatihan dasar tahun 2025, Pemerintah Sorong Selatan, angkatan 7, kelompok 2, sub kelompok 2, Jabatan Peranakan Laboratorium Kesehatan Terampil Instansi Puskesmas Inang Watan nomor NDH 30. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Terima kasih juga, salam kenal Kak Rusdiana. Selanjutnya kakak kita Ramawan Sanadi. Silakan. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ramawan Sanadi Ispal, CPNS 2025, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Instansi Dinas Kesehatan Puskesmas Sejak, Jabatan Administrasi Kesehatan Ahli Pertama, angkatan 7, kelompok 2, sub kelompok 2, dengan NDH 32. Terima kasih. Terima kasih juga Kakak Ramawan. Nah, saya rekan sekalian, kita semua sudah saling kenal, sudah saling tahu nama dan asal instansi kita masing-masing. Nah, selanjutnya, kini teman-teman diundang untuk sebagai narasumber dalam rangka memberikan atau sharing session terkait dengan penerapan nilai-nilai berakhlak di instansi teman-teman masing-masing. Nah, untuk itu pemirsa dan saya ingin tahu nih, ya, bagaimana teman-teman memahami atau memberikan pemahaman kepada kita semua tentang penerapan nilai berakhlak sebagai ASN di instansi teman-teman masing-masing. Perilakunya seperti apa, contohnya seperti apa. Ini mungkin saya dan para pemirsa channel seperti ingin tahu, ya. Jadi mungkin sedikit pertama saya berikan kesempatan kepada Kakak Rusdiana. Mungkin Kak Rusdiana coba memberikan kami penjelasan terkait berorientasi pelayanan dan loyalitas Kak Rusdiana. Mungkin itu yang bisa Kak Rusdiana jelaskan kepada kami. Terima kasih Kak Rusdiana, dipersilakan. Baik Kakak Fadli, terima kasih atas kesempatan ini menjadi berikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan itu yaitu memberikan pelayanan prima dengan kepuasan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lama, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan yang tiada henti. Ada beberapa contoh penerapan yang saya alami sebagai peranata analis kesehatan di laboratorium, yaitu pelayanan terhadap pasien, memahami kebutuhan, pertama harus ramah dan komunikatif, terus memberikan informasi yang baik yang dapat dimengerti oleh pasien, memberikan solusi serta menjaga kerahasiaan hasil pasien itu tidak berlepas. Sedangkan loyal yaitu berdikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia di NKRI dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Beberapa contoh yang bisa kita ambil di dalam pemeriksaan yaitu
berkomitmen terhadap kualitas dan prosedur, yaitu menjalankan pemeriksaan dengan standar internasional. Terima kasih banyak. Saya kembali. Siap. Terima kasih Kak Rosdiana atas penjelasannya yang begitu luar biasa, memberikan kita wawasan baru. Ternyata berorientasi pelayanan itu poinnya adalah bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuhnya seperti kita, bagaimana kita dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, tentu dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan oleh instansi masing-masing. Sedangkan loyalitas ternyata berdasarkan penjelasan, kita semua ASN harus siap berdedikasi, siap berkomitmen untuk memiliki kontribusi yang besar. Utamanya adalah bagaimana kita mementingkan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara kita di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah loyalitas. Selanjutnya saya ingin ke Kakak Melty. Kak Melty mengirim mungkin sedikit bisa memberikan kita gambaran pemahaman penerapan perilaku di nilai berakhlak, khususnya nilai berakhlak kompeten. Kakak Melty, silakan Kakak Melty. Baik, Kakak Fadli, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai berakhlak, yaitu saya mengambil kompeten. Kompeten itu berarti kita sebagai ASN, CPNS memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jika di tempat kerja kita banyak yang berkompeten, produktivitas pekerjaan kita bisa selesai tepat waktu. Hasil kerja lebih berkualitas dan suasana kerja juga jadi lebih profesional. Saya menerapkan nilai kompeten yang saya ambil yaitu profesional dengan melaksanakan tugas saya sesuai tanggung jawab dan aturan yang berlaku di bidang saya. Contohnya seperti saya melakukan monitoring data, swakelola dan fisik pada setiap PPD. Jadi pada intinya kompeten itu bukan cuma soal pintar, tetapi seberapa siap dan mampu kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik. Kita jika menjadi kompeten selalu ingin belajar, tidak cepat puas dan terus menasah kemampuan supaya tetap relevan dan dengan perkembangan kita. Mungkin begitu tadi. Terima kasih Kakak Melty atas penjelasannya yang begitu luar biasa mengenai nilai kompetensi. Ya memang yang saya tangkap kompeten ini mengajarkan kita untuk berpikir logis, rasional, dan menerapkan keahlian-keahlian yang kita miliki di instansi kita masing-masing. Pada poinnya, kita semua ASN harus punya nilai dasar kompeten, yaitu senantiasa belajar untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian bidang kita masing-masing. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Terima kasih Kak Melty atas penjelasan yang luar biasa. Selanjutnya Kakak Ramawan Sangaji. Mungkin Kakak Ramawan bisa insisin kepada kami tentang harmonis, nilai harmonis Kakak Ramawan. Silakan Kakak Ramawan. Baik, terima kasih Kakak Fadli. Sedikit saya akan menjelaskan tentang harmonis. Harmonis adalah bekerja sama, suka membantu, menolong rekan-rekan kerja di wilayah pemerintah maupun masing-masing tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, budaya, jadi kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu contoh penerapan ASN berakhlak yaitu saya memberikan pelayanan prima di puskesmas terkhusus di apotek, memberikan edukasi, menerima resep dari pasien, memberikan informasi pelayanan obat kepada pasien, memberikan aturan obat dan cara yang benar dan tepat untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Demikian, terima kasih. Luar biasa ya Kak Ramawan yang telah menjelaskan terkait harmonisasi. Memang kita sebagai ASN harus punya nilai harmonisasi yang kuat, saling peduli sama teman, tolong menolong, saling bantu ya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita sehingga di unit kerja kita itu lingkungannya kondusif ya, dan juga kita harus cekat dalam bertindak dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan atau atasan kita di unit kerja masing-masing. Terima kasih Kak Ramawan. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan tentang nilai akuntabel dari Kakak Rudi dari instansi PKSDM. Kepada Kakak Rudi, saya persilakan. Ya baik, mungkin saya mereka secara umum akuntabel berarti data dan keputusan yang diambil dapat peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada hasil. Kita pertama SK kesehatan saya sebagai ASN di PKSDM. Yang pertama saya selalu menjadikan adalah disiplin datang dan pulang kantor pada waktu yang telah ditentukan. Sebelum pulang harus kita mematikan air dan listrik, kebutuhan AC dan alat-alat elektronik lain. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi ternyata penjelasan itu mengingatkan dan memperingatkan kita ibarat seperti alarm. Dia selalu mengingatkan kita. Setelah kita mendapatkan tugas, kita harus melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab
dan jangan lupa disiplin seperti yang telah Kakak Rumi terapkan di instansinya. Beliau datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, dan jangan lupa kalau sebelum pulang itu memperhatikan listrik, misalkan lampu, komputer jangan lupa dimatikan. Ini memberikan peringatan juga ya, pengingat kepada kita untuk di instansi kita juga harus bisa menerapkan nilai akuntabel seperti yang telah Kakak Rumi terapkan di instansi. Terima kasih Kakak Rumi. Selanjutnya ke Kakak Ayu. Kakak Ayu, ada 2 nilai yang belum dijelaskan oleh para narasumber yang lain ini Kakak Ayu, yaitu adaptif dan kolaboratif. Nah, mungkin Kakak Ayu bisa menjelaskan kepada kita dan para pemirsa semua podcast Cendrawasih seperti apa sih kita menerapkan nilai kolaboratif dan nilai adaptif. Silakan Kakak Ayu. Oke, terima kasih Kakak Fadli. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum tentang adaptif. Adaptif itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, perubahan teknologi dan aturan atau lingkungan yang baru secara efektif. Contohnya Kak Fadli di penerapan kerja saya seperti ada teknologi baru atau alat baru untuk pemeriksaan pasien. Nah, di situ saya harus belajar sehingga saya dapat menyesuaikan diri untuk menggunakan alat baru tersebut dalam pelayanan. Terus kolaboratif. Secara umum Kak, penjelasannya itu adalah upaya kerjasama individu ataupun tim sehingga memunculkan ide-ide baru dan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya Kak, di penerapan kerja saya itu kita membagi diri, ada yang bagian pelayanan menulis keluhan pasien dan ada bagian pemeriksaan seperti tensi dan mengukur suhu tubuh pasien. Mungkin itu saja dari saya Kak, saya kembalikan kepada Kakak Fadli. Terima kasih Kak Ayu atas penjelasan dari nilai adaptif dan kolaboratif yang senantiasa memberikan kita gambaran bahwa sebagai ASN kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, dan jangan lupa selalu memberikan saran dan masukan ataupun ide gagasan kepada teman kerja, kepada atasan kita, ide-idenya yang harus bersifat inovatif. Sedangkan kolaboratif pentingnya kita saling merangkul ya, kita saling kerjasama, kita saling menolong satu sama yang lain. Kerjasama itu sangat penting, apalagi di lingkungan pemerintah itu, di birokrasi itu. Memang kita harus meningkatkan kolaborasi kita dengan rekan kerja di unit lain ataupun bahkan antar pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya. Itu poin kolaboratif. Kita sudah tahu menahu nih ya teman-teman, terima kasih saya ucapkan sudah memberikan masukan penjelasan tentang penerapan nilai terhadap teman-teman masing-masing. Rekan-rekan serta pemirsa yang beriman, untuk menutupi Zoom ini, saya ingin rekan-rekan memberikan sedikit tips kepada pemirsa, ya, kepada pemirsa sedikit saja tips dan singkat saja teman-teman, ya, tips bagaimana teman-teman ASN yang lain, para pemirsa di rumah masing-masing mereka juga bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Mungkin tips pertama dari Kak Rudi mungkin singkat saja untuk memberikan tips. Ya baik. Jadi sedikit tips. Kita kalau mau ASN yang berakhlak, kita harus memperhatikan itu dengan utama, seperti menjaga kepercayaan dari atasan, menyelesaikan tugas, juga menjaga lingkungan kantor, dan selalu memperhatikan logistik dan tips yang sangat cocok dengan lingkungan kerja kita. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan, bagaimana tetap kondusif ya. Terima kasih Kak Rudi atas tips yang diberikan kepada saya dan pemirsa serta rekan-rekan sekalian. Kakak Ayu, mungkin Kakak Ayu bisa memberikan tips sedikit lagi Kakak Ayu terkait nilai berakhlak pada kami para pemirsa dan rekan-rekan yang hadir. Baik, terima kasih Kakak Fadli. Di sini saya memberikan tips contoh kolaboratif di lingkungan rumah ataupun di masyarakat. Kita contohnya seperti melakukan gotong royong, mengerjakan bersama-sama untuk membersihkan seperti got supaya tidak menyumbat alirannya, tidak menimbulkan banjir. Mungkin itu saja dari saya Kakak Fadli, terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ayu atas tips yang sudah diberikan oleh Kakak Ayu maupun Kakak Rudi. Oke, mungkin terakhir terkait tips saya minta Kakak Melty Mandiri memberikan sedikit dan ringkas saja Kakak Melty perwakilan dari narasumber perempuan terkait bagaimana ke depan kita bisa menerapkan nilai berakhlak ini. Kakak Melty, silakan Kakak Melty. Baik, terima kasih Kakak Fadli. Berakhlak sebuah nafas lembut di tengah dunia yang sering terburu-buru. Kadang kita lupa bahwa kebaikan bukan cuma soal besar, tapi juga soal konsisten. Jadi mari kita ubah berakhlak jadi sesuatu yang terasa hidup, bukan hanya karena kata indah di dinding kantor. Jadikan akhlak sebagai kompas, bukan perhiasan. Akhlak bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalankan. Bahkan saat ada yang menonton, orang berakhlak tak butuh sorotan, dia tahu arah waktu jalan-jalan. Begitu Kakak Fadli. Wah, luar biasa Kakak Melty, tips-tipsnya sangat luar biasa. Bahkan ada sedikit kritis-kritis nih. Kakak Melty kayaknya ini ahli sastra juga ya. Selain beliau penelitian teknis kebijakan, beliau kayaknya ahli sastra juga. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Kakak Melty. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang hadir di Cendrawasih Podcast pagi ini, beserta para pemirsa juga.
yang nantinya akan menonton video ini. Ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan statement terkait nilai berakhlak. Para pemirsa yang budiman serta teman-teman para narasumber, mari kita sama-sama selalu menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak ini ke dalam setiap langkah kita dimanapun kita berada. Karena nilai berakhlak ini bukan hanya sekadar menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi bagaimana kita dapat mengukir dedikasi kita yang terbaik untuk daerah kita, negara dan bangsa kita. Mari kita jadikan berakhlak sebagai napas seperti yang Kakak Melty sampaikan dalam setiap pelayanan kita. Karena kita semua yang hadir hari ini, semua ASN yang ada di Indonesia siap bangga melayani bangsa. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Audio Jungle.